tidak. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Tapi kalau masa hidup itu sekarang serba cepat. Baru kemarin kita pakai kasih manual, tapi sekarang semua serba digital. Dunia terus berubah dan organisasi harus ikut berubah. Nah, biar nggak ketinggalan, organisasi juga perlu yang manajemen perubahan. Selain itu, organisasi juga butuh yang namanya budaya inovatif. Dua hal ini sangat penting, berpisah kanan dan kiri untuk bantu kita terbang lebih baik menghadapi dunia yang penuh persaingan. Manajemen perubahan adalah proses terencana buat bantu organisasi beradaptasi. Gak cuma ubah sistem, tapi juga mindset karyawan, cara kerja, bahkan budaya organisasi. Menurut jurnal dari Cahyono tahun 2021, perubahan itu bisa terjadi karena faktor internal, kayak krisis, perputaran kepemimpinan, atau penurunan kinerja. Bisa juga karena faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, ekonomi global, atau pandemi. Jadi intinya, perubahan itu nggak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Kalau manajemen perubahan itu soal cara berubah, dan inovatif itu soal cara berpikir. Di organisasi yang inovatif, ide-ide baru didengar, orang nggak takut gagal, dan karyawan bebas bereksperimen. Bayangin deh, kerja di tempat yang kalau kita ngusulin ide malah didukung, bukan ditolak. Nah, itulah contoh budaya inovatif. Menurut Harwiki 2017, budaya inovasi bisa meningkatkan kinerja organisasi karena semua anggota tim didorong buat berpikir kreatif dan adaptif. Jadi gini, tanpa manajemen perubahan yang baik, inovasi nggak akan jalan. Dan tanpa budaya inovatif, perubahan juga bakal ditolak. Maka daripada itu, organisasi butuh keduanya. Perubahan dikelola dengan baik, dan budaya kerja dibentuk supaya terbuka sama ide dan pembaruan. Kayak dua tim dalam satu game, kalau satu doang yang kerja, yang nggak menang. Yang pertama, kepemimpinan yang mendukung. Pemimpin harus terbuka, komunikatif, dan siap jadi contoh. Kedua, komunikasi jelas. Karyawan perlu tahu kenapa harus berubah, jangan asal suruh. Ketiga, pemberdayaan tim. Libatkan semua level dari staf sampai manajer. Keempat, lingkungan kerja terbuka. Jangan hukum orang yang gagal waktu nyoba hal baru. Belajar dari kegagalan itu bagian dari inovasi. Menurut riset, organisasi yang mendukung knowledge sharing alias saling tukar informasi lebih cepat adaptasi dan melahirkan inovasi. Coba kita lihat contoh nyata. Perusahaan seperti Gojek, awalnya cuma startup kecil, tapi karena punya budaya inovatif dan selalu siap berubah, mereka bisa tumbuh jadi raksasa teknologi. Di dunia pendidikan juga gitu. Kampus-kampus sekarang mulai pakai sistem habit learning, teknologi AI, dan platform digital buat belajar. Itu semua hasil dari keberanian buat berubah dan terus berinovasi. Kesimpulannya, di zaman sekarang, organisasi yang bisa berubah ya siap-siap tinggal. Manajemen perubahan membantu kita menghadapi tantangan. Budaya yang inovatif bantu kita menghadapi masa depan. Buat kamu yang pengen masuk ke MPR tapi bingung itu fakultas jurusan apa, masuk fakultas bisnis dan informatika saja. Di situ banyak pilihan, tinggal sesuaikan sama minat kamu. Emang ada apa aja sih di fakultas FBI UMPR? Di Fakultas Bisnis dan Informatika UMPR ada S1 Ilmu Komputer, cocok buat kamu yang suka mengirim. S1 Bisnis Digital berkepala buat calon bisnis online. Ada S1 Sistem Informasi buat kamu yang pengen jadi konsultan IT atau analisis data. Dan S1 manajemen ya buat kamu yang siap jadi pemimpin masa depan. Terima kasih.